Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050003. Di sini saya mau mengerjakan tugas dari dosen saya, Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD, dengan matkul metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Transisi Pembelajaran Jarak Jauh ke Pembelajaran Tatap Muka terhadap Hasil Belajar di SMP 06 Bekasi. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Terhitung sejak Maret 2020, pemerintah pusat memberikan kebijakan pertama terkait pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan, yakni meliburkan aktivitas tatap muka pada seluruh lembaga pendidikan, mulai dari tingkat kelompok taman kanak-kanak, KB, SD, SMP, dan SMA, hingga pada perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya preventif pencegahan penularan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri dan belajar secara daring yang tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Pembelajaran daring atau online adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka atau bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Antara guru dengan peserta didik dengan dukungan jaringan internet. Serta awal pelaksanaan PTMT, sebagian peserta didik datang terlambat karena merasa masih mengikuti sekolah daring. Beberapa faktor di atas merupakan salah satu adaptasi baru yang ditemukan sebagai stimulus penguat pendidikan sehingga peserta didik, lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, dan keluarga harus saling mendukung untuk membangun kembali fondasi semangat peserta didik dalam menuntut ilmu dan mencapai tujuan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa sangat penting melakukan penelitian saat masa transisi seperti sekarang ini serta mendalami analisis perubahan hasil belajar. Khususnya pada pembelajaran tematik, peserta didik MNU Ngingas Warusidiorjo untuk mengetahui bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap transisi perpindahan kebiasaan baru dan kondisi pada saat pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ dan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT dilaksanakan, sehingga penelitian ini akan menjadi gambaran terhadap lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, guru, bahkan orang tuanya untuk melakukan strategi yang tepat dalam membimbing tersebut, sebab dengan keadaan sosial yang baru ini tentunya pelaksanaan pembelajaran tidak akan sama seperti semula. Oke, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada kurangnya proses interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya mengolah bahan ajar untuk disampaikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kurangnya disiplin siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Oke, selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis perlu membuat batasan masalah untuk memperjelas masalah dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh transisi pembelajaran tatap muka terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa sangat penting melakukan penelitian saat masa transisi seperti sekarang ini serta mendalami analisis perubahan hasil belajar. Khususnya pada pembelajaran untuk mengalami bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap transisi atau perpindahan kebiasaan baru dan kondisi pada saat pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan. Oke, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pengaruh transisi pembelajaran tatap muka terhadap prestasi belajar, sehingga penelitian ini akan menjadi gambaran terhadap lembaga pendidikan, sekolah, guru, bahkan orang tua untuk melakukan strategi yang tepat dalam membimbing anak. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian pembelajaran daring, yaitu merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemah dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Oke, next, selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran daring, yaitu di sini adalah yang pertama di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang pertama ada di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Yang kedua ada bersedia untuk penggunaan segera atau real time.
dan yang terakhir tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. Dan di sini ada mode pembelajaran daring, yaitu melibatkan pengampu dan peserta secara penuh. Peserta melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dari mempelajari seluruh bahan ajar, mengerjakan bekerja, dan berdiskusi dengan guru. Oke, di sini ada manfaat dan faktor penghambat pembelajaran daring. Yang pertama adalah pembelajaran daring memberikan manfaat dalam membantu menyediakan akses belajar bagi semua orang, menghindarkan menghapus hambatan secara fisik sebagai faktor untuk belajar dalam ruang lingkup kelas. Nah, oke, selanjutnya ada aktivitas belajar siswa, yaitu pendidikan tradisional dengan sekolah dengarnya tidak mengenal, bahkan sama sekali tidak menggunakan asas aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, pada siswa hanya mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh guru. Pada waktu itu, cara mengajar yang populer adalah metode imposisi. Para siswa menelan saja hal-hal yang direncanakan dan disampaikan oleh para guru. Kegiatan mandiri dianggap tidak hanya maknanya karena guru adalah orang yang serba tahu dan menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa. Oke, di sini ada aktivitas belajar siswa. Menurut ahli biologi, yaitu menemukan suatu konsep atau teori yang disebut elan vital pada manusia. Elan vital adalah suatu daya hidup dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat segala sesuatu. Seseorang yang memiliki elan vital yang sangat besar atau kuat memiliki kemampuan berbuat lebih banyak dan luas. Oke, di sini ada faktor internalnya, yaitu yang pertama dari aspek fisik, yang kedua ada aspek psikis, yang ketiga ada yang faktor internalnya ada keadaan keluarga. Oke, di sini ada bab 3-nya, jenis penelitiannya itu metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Oke, di sini tempat dan waktu penelitiannya itu di SMP 06 Bekasi. Dilakukan pada tanggal 3 November sampai 14 Desember 2020. Oke, di sini ada populasi dan sampelnya. Ini yang pertama ada populasi penelitian, yang kedua ada sampel penelitian contohnya, dan di sini ada teknik pengumpulan datanya, yaitu dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, cara yang digunakannya itu adalah peneliti harus mengumpulkan data penelitiannya. Nah, oke, next di sini ada pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada teknik pengumpulan datanya, ada angket atau kuesioner. Di sini ada dokumentasi. Di sini ada instrumen pengumpulan datanya. Yang pertama ada definisi konsep variabel, ya variabel bebas X, definisi operasional dan indikatornya, ada pembelajaran daring, aktivitas belajar siswa, instrumen penelitian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.